Fatihah. Makanya ulama mengajarkan setiap ada kesulitan apapun buka dalam Fatihah. Bisnis gelap gitu kan, baca Fatihah. Jodoh gelap, baca Fatihah. Rumah kalau belum baca Fatihah. Jadi untuk membuka yang sulit-sulit itu dengan menggunakan baca Al-Fatihah. Nah, saya nggak singgung terlalu jauh ya. Khasiat dan fadilah Fatihah ini kalau kita buka fadilah Fatihah banyak Pak. Ada Fatihah 7 kali, ada Fatihah yang baca 100. Saya nggak masuk ke sana. Tapi ini adalah salah contoh. Yang kedua, Al-Fatihah disebut juga dengan umul kita. Apa umul kita? Emaknya? Umul artinya ibu. Ibunya Alkitab. Induknya Alkitab. Karena karena dari Al-Fatihah itu mencakup tauhid, ya, lalu mencakup hukum, lalu mencakup kata-kata, mencakup ibadah, mencakup doa, mencakup juga cerita-cerita dan saudara-saudara. Isi Quran kan seperti itu, ya. Semua terangkum di dalam Al-Fatihah. Ya, untuk tauhid ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu tentang tauhid. Nanti bicara tentang penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa, ihdinas siratal mustaqim. Sejarah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kupas nanti. Ya, ini bagian. Kemudian disebut juga dengan apa? Umul kitab udah. Apa lagi? Umul Quran sama. Umul kitab. Ada dengan Fatihatul kitab. Nah, ini umul Quran. Ini umul Quran. Boleh sih umul kita juga. Fatihatul kitab, pembuka Alkitab. Kemudian disebut apa lagi? Sakur Masani. Sakur Masani. Sakur 7, Masani 2 ulang. 7 ayat yang selalu diulang. Dalam sholat baca Fatihah berapa kali? Kita dalam sholat baca Fatihah berapa kali? Kita nggak berdoaan. Gimana sih? Jika itu sholat ya kalau doa mesti 2 kali. Nggak tahu sholat. Dalam saya sholat kita berapa kali baca Fatihah? Tergantung. Sholat sunat kan enggak? Makanya jangan terjebak oleh tidak tergantung sholatnya dengan pada pede banget. Berapa kali kita baca Fatihah dalam sehari semula? 17 kali. Wah, berarti kepada sholat sunat orang ini. Sholat wajib doang. Bagaimana kalau belum puasa? Kan ada tarawih juga. Jadi sekali rakaat, sekali baca Fatihah. Kenapa? La sholata illa bi Fatihatil. Maka tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Satu Pak, sholat tidak baca Fatihah. Tinggal masalahnya sholatnya jamaah sendiri. Nanti fikih lagi nih, kita bicara gini-gini. Nih, ada 2 pendapat. Imam Syafi'i mengatakan walaupun berjamaah, makmum tetap harus baca Fatihah. Kan dari tadi, ya, la sholata illa bi Fatihatil. Tidak sah salah seseorang kalau dia nggak baca Al-Fatihah. Makanya wajib tetap baca Fatihah buat makmum. Tinggal waktunya kapan kita baca Fatihah? Dijelaskan, baca Fatihah buat makmum itu ketika selesai amin, ya kan? Ketika imam baca Fatihah dengerin. Selesai baca Fatihah walau amin, baru imam makmum baca Fatihah. Makanya kalau di masjid-masjid besar, kayak di Masjid Haram gitu kan, kalau habis amin itu nggak langsung baca, imam diam. Ada tumaninah sedikit. Disitulah makmum baca Fatihah, ya kan? Nah, ada yang mengatakan juga bacaan
makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi cukup sudah diwakili oleh imam. Imam sudah baca itu, ya imam masih baca. Kenapa? Baca imam itu mewakili makmum. Makanya pilih imam yang benar bacaannya. Sama kita pilih. Nah kalau kita pilih yang aju-aju kan, ya siap-siap aja bagaimana penyok kan gitu kan. Nyampe sih, cuman agak kita. Nah pentingnya kita pilih imam itu nggak sembarangan, ya. Nanti kita bahas di jawab masalah syarat imam. Nah kemudian ada pendapat yang ketiga, ya. Pendapat ketiga dibilang kalau pada sholat jahar, nanti bisa syukur makmum wajib baca Fatihah. Tidak wajib baca Fatihah karena sudah diwakili oleh imam. Tapi untuk sholat yang sir, Johor dan asar, makmum tetap baca Fatihah. Ya, tiga pendapat tuh. Ada tiga pendapat. Mau pakai yang mana? Tiga-tiga yang betul. Yang betul? Yang sholat. Gampang sih. Udah usah diributin. Kalau dari ada semua. Gitu. Jadi terserah mau yang mana, ya kan? Yang pertama dia kita pakai Fatihah menurut Imam Syafi'i. Yang kedua tidak perlu baca karena sudah diwakili oleh imam. Yang ketiga ambil tengah-tengah, ya. Ketika sholatnya sholat jahar nggak harus baca, tapi ketika sholat sir nama pada ada 14 Pak. Ini baru berapa nih? 10 lagi belum? Ya, satu lagi dah saya kasih. Fatihah disebut juga dengan Asy-Syifa. Apa Asy-Syifa? Obat. Ada lagi di bawahnya Ruqyah. Ruqyah. Fatihah Ruqyah. Kenapa disebut Asy-Syifa? Karena Fatihah ini ternyata fadilahnya itu salah satu bisa menyembuhkan penyakit. Pernah kejadian dulu ketika masih zaman masih ada Nabi ya, di zaman itu. Jadi ada pemuka agama atau pemuka masyarakat ini kena kalajengking mulut, patok kalajengking. Berobat di mana-mana nggak sembuh. Berobat di mana nggak sembuh. Nah, datanglah kepada seorang sahabat Nabi, cuma dibaca Fatihah, ditiupkan air, gitu kan, dikasih minum, sembuh. Pakai Fatihah. Kalau orang dulu Bapak sakit-sakit Pak, Bismillah, saya jalan di atas air, gitu kan ya? Bismillah, Bismillah doang. Nah kita mah sekarang kalau ngebubus kagak maju, coba kita. Kenapa? Ternyata kalau orang dulu baca Bismillah mantap, ini ya nyampe. Gimana? Ya. Nah sama sahabat juga begitu. Dibaca Fatihah, ditiup gitu. Nah, hasil penelitian ternyata molekul air, ini kan pernah dibeli di air, ya kan? Ketika disetelin musik, tidak disetel apa-apa dengan diisi bacaan Al-Quran atau kalimat-kalimat riba. Ini beda berubah, Pak. Partikel air di dalamnya. Kenapa? Ternyata bacaan Al-Quran itu membawa dampak positif di dalam molekul air. Itu bisa menyembuhkan penyakit. Makanya jangan ketika Bapak yang ada di sebuah majelis atau di pengajian mana, ada orang suka naruh air. Contoh, disebut sabar. Disebut sabar itu kan ya. Suka bawa air kan? Itu untuk apa airnya? Nah, air itu sudah dibaca, sudah diperdengarkan ayat-ayat dan kalimat-kalimat thayyibah. Maka menurut air berubah menjadi baik, itu diminum, maka bisa jadi obat. Asy-Syifa ini salah satu fungsi dari Fatihah, tapi Fatihah bukan obat, ingat. Fatihah bukan obat, tapi Fatihah bisa menjadi obat. Tapi karena kata orang ini, saya pernah punya guru di Depok dulu. Ada tetangga sakit, kemana-mana berobat semua. Terus sebelum ada yang melahirkan, udah pembukaan apa ya? Ini nggak boleh buat. Susah.
ke guru. Doain apa istri mulai ya yang ada kasih minum doa apa itu dulu nanti dulu biar dulu siapa yang baca Fatihah. Makanya begini, di sini saran aja. Orang saya Farudin, nanti bisa saja terjadi ada orang datang ke kamu minta didoain buat dia senang baca aja Fatihah. Karena membuat saudara kita senang adalah ibadah. Ya, membuat saudara kita adalah ibadah. Udah, baca Fatihah, kasih ayat. Kalau dia datang, gitu kan? Pasal sebelum Allah punya urusan. Yang penting dia senang. Tapi bilang jangan karena air, tapi karena kan ada orang, saya bukan dukung ini, nggak usah. Takut orang kesinggung, udah kemana-mana putus asa gitu kan? Dia yakin sama kita, bahwa kita bisa membantu. Ya sudah, husnuzon saja, bantu dia, kasih ayat. Yang penting kita apa? Jangan jangan sombong. Ingat, itu adalah karya Allah. Baik, Fatihah Ummul Quran atau di dunia Quran. Ada Fatihah yang kita kemukakan kita. Ada Sakon Matan 7 yang diulang. Nah ini coba. Ada Asyifa, ada Ruqyah, ada Ruqyah. Baik, sebenarnya dari mana ini? Ya. Kalau masbuk kan nggak baca Fatihah tuh, itu kan sahnya dari ruku nih. Itu sah gak? Masbuk ketinggalan nih, mukti kan? Ruku itu kan? Kalau kan baca gitu. Dulu gitu kan. Ada lagi yang komentar tadi ini orang baik ya dikit ya. Ini masuk bagaimana masuk? Pertama gini, ukuran orang itu bisa ikut imam dalam satu rakaat, bilangan rakaat itu ketika rukuknya dari imam. Tapi sebelum dia ruku dia wajib baca Fatihah dulu. Kenapa? Karena dia tidak dengar baca Fatihah imam. Ini panuri kan? Alung kejalannya duduknya ke sini. Pas imam lagi baca. Lakum dinukum waliyadin. Gitu kan? Begitu pun nih. Nah, kalau imam ruku, Pak Nuri baru datang berdiri, nggak kebagian, itu mendapat. Dia harus masuk ke tempat berikutnya. Tapi ketika rukun nih, Allahu Akbar, Pak Nuri datang. Asal Allah Alhamdulillah Allah itu masih dapat. Patokannya tetap baca Fatihah walaupun satu ayat. Kemudian dia masih bisa ikut imam rukunya. Beda begini, imam sudah ruku dia lagi Allah Akbar, kita datang. Allahu Akbar, Alhamdulillah alamin. Berdiri, belum selesai ini. Imam berdiri, kan tidak dapat. Paham ya? Jadi hitungan satu rakaat itu ketika dia ikut imam dulu, kemudian masih keburu baca Fatihah, walaupun satu ayat. Kenapa? Karena dia nggak dengar baca imam ketika baca Fatihah. Kenapa? Baca imam, baca makmum, nah kan kagak jadi saksi. Kan ketika imam baca Fatihah itu ada apa? Ada. Makanya tetap harus baca Fatihah. Yang disebut dengan baca imam, baca makmum adalah makmum itu hadir beserta imam ketika imam takbir dari awal. Jadi dia menyaksikan imam baca Fatihah. Kalau dia tidak bisa menyaksikan baca Fatihah, pas datang sendiri ingin baca surah sunnah, tetap baca Fatihah. Karena apa? Dalilnya tidak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Paham ya? Baik, ada lagi? Memang masalah-masalah gitu. Ya kadang-kadang sering gitu Pak. Nih saya ya malu ya orang kurang paham gitu kan. Pas dateng gitu kan, imam lagi sujud, ikuti